Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب فقال له بالفارسية برنيابي. Wakana dan adalah ustadzuna guru besar kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala, salah satu guru dari pengarang kitab ini. Yahki, beliau bercerita tentang syekhin, seorang guru minal masyayikh. Syekh itu bisa diartiin orang tua ya, umur 45 tahun ke atas, atau bisa juga diartiin guru yang ilmunya luas walaupun umurnya masih muda. Syekh min diantara atau daripada al-masyayikh, guru-gurunya. Dia menceritakan salah seorang guru daripada guru-guru besar. Masyayikh itu artinya guru. Masyayikh artinya para guru. Di sini ada masyayikh gak? Al-Kathiri masyayikh bukan? Masyayikh. Apalagi Basalamah masyayikh bukan? Apa? Sungkar masyayikh. Bafadal masyayikh. Sa'di masyayikh. Arsyad Sa'di. Ini Arsyad, ini minal masyayikh, ini termasuk masyayikh. Apa arti masyayikh? Masyayikh itu artinya para guru-guru ya. Kenapa kok orang Arab yang bukan habaib disebutnya masyayikh? Kenapa? Itu nama masyayikh dari njit-njit kita para habaib, menyebut mereka itu masyayikh. Kenapa? Bentuk penghormatan. Karena dulu leluhur kakek beliau adalah guru dari kakek-kakek kita. Jadi dulu habaib-habaib kita ini, njit-njit kita, ngaji sama Bafadal, ngaji sama Al-Amudi ya, ngaji sama As-Sa'di ya, walaupun mereka juga ngaji kepada para habaib, ngaji begitu. Jadi makanya disebut masyayikh. Kenapa disebut masyayikh? Karena mereka adalah masyayikh, guru-guru njit kita. Sampai sekarang keturunannya dihormatin sama para habaib dengan penghormatan, dengan penyebutan nama yang baik, masyayikh. Ini orang masyayikh nih, oh masya Allah. Itu akhlaknya habaib ya, sering anda jelasin. Akhlaknya njit-njit kita para habaib, mereka tidak melupakan jasa guru-guru mereka. Sampai anak cucunya kita sebut dengan masyayikh, itu akhlak. Sama seperti yang anda jelasin akhwal. Akhwal itu terhormat gak sebutan akhwal? Terhormat. Ada di sini akhwal? Banyak di sini akhwal. Siapa? Khair akhwal, Farhan akhwal. Siapa lagi? Banyak nih akhwal semua. Solihin akhwal. Tahu gak akhwal artinya apa? Artinya paman dari ibu. Kenapa disebut akhwal? Supaya para habaib punya akhlak sama pribumi. Pribumi itu pamannya para habaib.
Seolah-olah begitu. Kenapa? Karena dulu njit-njit kita, leluhur kita datang ke Indonesia menikah dengan wanita-wanita pribumi, sehingga suku pribumi itu buat keturunannya habaib disebutnya mereka adalah akhwal, mereka bukan orang lain. Pribumi Indonesia ini akhwalnya para habaib, paman-paman para habaib dari ibu, karena ibu mereka banyak yang orang pribumi. Para habaib datang, ada yang nikah sama anaknya sultan, Kesultanan Palembang, ada yang menikah dengan kesultanan ini, kesultanan, sehingga para habaib punya anak, ngelihat orang Indonesia, mereka itu bukan orang lain, menyatu dengan orang Indonesia. Jadi akhwal itu sebutan mulia, penghormatan dari para habaib untuk pribumi. Masyayikh begitu juga sama. Jadi para habaib ini, anak santri-santri para habaib, ini contoh akhlak njit-njit kita. Njit kita itu menghormati orang lain, walaupun akhwal itu bukan habib, walaupun masyayikh bukan habib, tapi disebutinnya aja hormat. Masyayikh, guru, nggak boleh songong sama guru. Habaib nggak boleh songong sama akhwal, karena akhwal itu paman dari ibu. Ini tawadhu'nya njit-njit kita, menghormati orang lain dengan sebutan yang mulia. Masya Allah ya, tiru. Itu njit kita, pengen kita ini cucunya punya akhlak yang mulia. Syaikhin minal masyayikh, disebutkan salah seorang guru daripada guru-guru, anna bahwasanya faqihan, salah seorang ulama ahli fiqih, seorang ulama, karena beliau adalah pernah wada'a, meletakkan al-mihbarata. Apa mihbarah? Tempat tinta, alal kitab, tempat tinta ditaruh di atas kitab. Faqal, maka berkata, lahu, guru tadi berkata kepada faqih tadi, bil farisiyah, pakai bahasa apa? Bahasa apa? Paris, bahasa Paris, bahasa Persia. Persia itu di mana? Iran. Kalau sekarang tuh Iran, Persia tuh. Jadi kalau disebutin Persia, Persia itu Iran dulu. Wah Bib, kok ini Iran Bib? Oh, dulu Iran itu negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu negeri Iran itu negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak ulama-ulama besar Ahlus Sunnah di Iran dulu, termasuk As-Sonhaji, itu di Iran. Banyak ulama-ulama dulu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum seperti sekarang menjadi negeri Syiah. Bil Farisiyah, dengan bahasa Persia, beliau mengatakan Barnayabi. Apa Barnayabi? Ya, yakni kagak manfaat, kagak bakalan jadi dah, begitu kalau bahasa kitanya tuh. La yakun minnak, kagak boleh lu kayak begitu, kagak jadi lu ilmu ntar, kagak jadi ustaz, kagak jadi ulama, kagak jadi bermanfaat, begitu. Kecuali kalau untuk hajat, kayak anak nih sekarang anak taruh handphone di atas kitab. Kenapa? Kalau handphone gituin dia balik lagi. Oh sekarang udah enggak nih, jadi taruh. Tadi ngegituin balik lagi begitu ya. Untuk hajat kadang-kadang kita begini ketutup lagi begitu. Kalau untuk hajat nggak apa-apa. Tahan pakai ini. Jadi jangan naruh sembarangan barang di atas kitab. Artinya kitab itu juga dihormatin kalau pengen ilmunya manfaat. Wa kana, dan adalah ustadzuna, guru kita, Al-Ghadhi, Al-Imamul Ajallu, seorang Ghadhi, seorang imam yang luhur, Fakhrul Islam, kebanggaan Islam di zamannya, Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan sebutan Bi Ghadhi Khan. Ya, Ghadhi Khan, namanya Ghadhi Khan. Sebenarnya Ghadhi Khan itu nggak disambung, ya sama kha-nya dipisah. Ya, dia salah satu ulama besar bermadhab Hanafi, karena pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini madhabnya Hanafi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau ta'ala. Yaqul, beliau pernah berkata, in lam yurid, in apabila, lam tidak, yurid berkeinginan, bidzalik dengan hal itu, tidak bertujuan, al-istighfaf meremehkan,
Fala ba'sa bihi. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa bihi dengan hal itu. Jadi kalau naruh apa-apa di atas kitab itu bermasalah gak? Bermasalah kalau dia ngeremehin, taruh aja udah di atas sepluk begitu tuh. Tapi kalau niatnya buat ngganjel kayak tadi tuh, nah itu nggak apa-apa. Tapi wal aula, dan yang lebih baik adalah an yataharraza, dia menghindari anhu, dari perbuatan tersebut. Kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan naruh apa-apa di atas kitab. Wamin, dan termasuk at-ta'zimil wajibi, penghormatan yang wajib, menghormati ilmu adalah an yujawwida, memperbagus kitabatal kitab, kitabata, penulisan al-kitab, kitab tersebut. Jadi kalau nerjemahin yang enak tuh terjemahannya. Ya, kalau ke atas semua, tulisannya yang bagus gitu. Kalau mau ke bawah semua. Dilihatnya enak. Atau di samping dikasih tanda panah begitu ya. Makanya kalau bisa santri itu belajar nulis yang bagus. Sebenarnya belajar nulis itu nggak harus ada kurikulum sih sebenarnya. Itu ente bisa kembangin bakat ente sendiri. Ente lihat aja tulisan-tulisan yang bagus, ente tiru, jiplak aja terus, jiplak, lama-lama pasti bagus, pasti bagus. Allah berfirman di Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kami menciptakan manusia itu luar biasa dengan desain yang luar sebagus-bagusnya, kata Allah. Jadi manusia itu sebenarnya, setiap manusia ini punya berlian, punya bakat yang baik. Ente bisa ceramah, kalau ente gali terus lama-lama bisa. Beb, ana pengen punya tulisan bagus. Ente tulis, belajar nulis, pasti ente setengah tahun. Ente belajar terus, pasti bagus, berubah tulisan ente. Beb, ana pengen bisa bahasa Arab. Ente gali terus, pasti bisa bahasa Arab. Beb, ana pengen bisa nahu, pasti bisa. Nggak mungkin enggak. Manusia itu ajaib. Tinggal kuncinya adalah sidik. Apa sidik? Sungguh-sungguh. Jujur, kemauan itu benar-benar ada, nggak bohong-bohong, nggak main-main. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, as-siddiq, sungguh-sungguh itu saif, seperti pedang. Ya, ma wudi'a ala syai' illa qata'ah. Tidak diletakkan pada sesuatu kecuali bakal putus apapun. Bib, ana pengen bisa bahasa Arab, cuma nggak bisa, bib, ada penghalang. Kalau ente punya pedang, yaitu kesungguh-sungguhan, ente robek-robek tuh penghalang, ente bisa bahasa Arab. Bib, ana pengen bisa ini, ente robek-robek, sungguh-sungguh itu pasti bisa. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumait mengatakan, ini muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ada keajaiban di dalam diri manusia. Manusia itu ajaib. Manusia itu ajaib. Apa ajaibnya? Kalau dia menginginkan sesuatu dan dia bersungguh-sungguh mengejarnya, total dia kejar itu, dia mohon pertolongan kepada Allah, Allah kasih pasti itu. Bahkan sesuatu yang sangat sulit, ya. Sesuatu yang sangat sulit, kalau dia sungguh-sungguh istiqomah, sabar, pasti dapat. Tinggal ente mau pakai apa enggak kayak gitu. Alhamdulillah, tahadduts bi ni'mah. Mungkin dulu anak kalau di pikiran anak langsung, itu tanah yang di pesantren yang lebarnya 2,6 hektar, bagaimana itu cara belinya? Kalau di total semuanya 3,5 miliar harganya. Kuat gak beli? Enggak kuat. Anak punya kerjaan apa? Punya kenalan siapa? Anak nggak kenal pejabat siapa-siapa, nggak kenal. Orang-orang kaya besar gitu, ya ada 1-2 mungkin. Tapi kan kita nggak ngandelin mereka begitu. Ada bantuan dari mereka, ada alhamdulillah beberapa yang bantu. Tapi terus kita kerjain ya Rob, terus minta, terus kerjain, datengin, doa terus. Alhamdulillah sekarang hutang tinggal 400 juta. Nggak kebayang sih Allah dapat bisa. Padahal kayaknya itu berat besar. Dulu Anda menghayang nggak mungkin bisa nambah tanah lagi nih pesantren. Kesono kali, sono warga, depan jalanan. Ini pesantren kayaknya udah nggak mungkin diperluas. Mau nyari di mana lagi? Tapi karena Anda coba jalan, coba datengin orangnya, coba tanyain, coba minta terus dapat.
Apalagi ente belajar nahwu, belajar shorof, belajar bahasa Arab, belajar sejarah Nabi. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin. Ana harus jadi dai yang soleh, ustaz yang pasti bisa. Manusia itu ajaib. Kalau ente sungguh-sungguh, ente bisa dapetin apapun. Ya, setiap manusia punya berlian di dalam dirinya. Yang dengan berlian itu dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Tinggal mau apa kagak entenya. Wala yuqarmitu, dan hendaknya dia jangan bikin tulisan yang jelek, yang kecil, yang terlalu kurang enak dibaca, yang halus, terlalu halus gitu. Kalau bisa tulisan yang enak, yang rapi begitu. Wa yatrukal hasyiyah, dan kalau bisa pinggiran-pinggiran kitab tuh jangan dicoret-coret meninggal. Maksudnya itu sih kalau bisa begitu. Tapi kalau memang darurat, benar mesti catat fawaid, bikin situ. Makanya Anda berharap santri itu kalau bisa punya satu buku tulis khusus buat ngumpulin fawaid. Anak tsanawiyah tuh Anda suruh kayak begitu. Haikal, Zaki, jangan bercanda. Ente kenapa berdiri? Nggak punya kitab. Kenapa berdiri terlambat? Sampai mana tadi? Tuh, manfaatnya bercanda begitu tuh, bikin lupa tuh. Apa? Oh iya, kalau bisa tuh setiap santri punya satu buku tulis khusus buat ngumpulin fawaid yang ente dapat. Misal contohnya sekarang ente ngaji sama ana nih, tadi ana ceritain Habibullah Haddad bilang begini. Ya, ada cerita begini, ente catat Habibullah Haddad pernah ngomong masalah sidik. Kalau emang kurang ntar tanya lagi dan mau tulis saya terus. Nanti semua itu dikumpulin di satu kitab, di satu buku tulis maksudnya. Jadi pelajaran-pelajaran ente, keterangan-keterangan tambahan dari guru waktu ente ngaji, semuanya satu kitab tuh, semuanya itu ilmu-ilmu yang ente dapat keterangannya dari guru ente. Ente tahu gak kitab Fawaid Mukhtarah? Tahu? Kalau bisa santri-santri Tsanawiyah beli itu. Kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, tebal 600 halaman mungkin. Itu isinya disusun sama guru ana Habib Ali Baharun yang di Dalwa itu. Habib Ali Baharun itu selama mondok di Madinah ngaji sama Habib Zain bin Semit, itu catatan Habib Zain dicatat sama dia, dikumpulin jadi satu kitab. Jadi satu kitab. Itu namanya bakti wafa, kesetiaan murid sama gurunya. Ilmu gurunya itu dicatat, dikumpulin sampai jadi kumpulan-kumpulan ilmu. Di majlis ta'lim ana ada satu orang jamaah yang bib ana status antum mana kumpulin, kata dia. Jadi kalau anda bikin status kadang-kadang kalamnya ulama sekarang udah jarang, udah males, bukan males sih, banyak urusan, kagak sempat bikin status sekarang. Dulu kadang masih suka bikin gitu. Kecuali hal-hal yang darurat yang perlu gitu ya, berkaitan dengan dakwah atau dagangan mungkin. Itu dia kumpulin tuh sampai 60 lembar katanya. Bib ana udah ngumpulin 60 lembar. Gitu ya. Wah, Masya Allah. Omongan-omongan itu dicatat sama dia, tulisan kutipan-kutipan dicatat sama dia. Itu apik gitu, kreatif begitu. Jadi ilmu itu dikumpulin, enggak berserakan. Wara'a illa 'inda darurah, kecuali kalau darurat, ente mau nyatet ada hadis misalnya sampein kalam ulama, catat itu di pinggirnya, kagak ngapa-ngapa. Hasyiyah itu pinggir. Wara'a, dan melihat Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah suatu saat, Imam Abu Hanifah siapa nama aslinya? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Beliau adalah seorang tabi'in. Sempat duduk kepada para sahabat Nabi SAW atau kepada para sahabat Nabi SAW. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun berapa? Ana lupa lahirnya tahun berapa Imam Abu Hanifah. Waktu masih kecil Imam Abu Hanifah mimpi. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 kalau nggak salah, Hijriyah kalau nggak salah ya. Lahir tahun 80 Hijriyah, wafat tahun 150 Hijriyah. Berarti berapa tahun tuh umurnya? 80 tahunan ya. Imam Abu Hanifah suatu saat mimpi. Di dalam mimpinya dia menggali kuburan Rasulullah. Dia gali kuburan Nabi Muhammad. Akhirnya beliau
bangun tidur kepikiran, ya Allah, ana ngimpi gali kuburan Nabi ini. Maksudnya apa ya? Akhirnya Imam Abu Hanifah datang kepada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli takwil mimpi. Siapa namanya? Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Wahai Imam, saya tadi malam mimpi saya datang ke makam Nabi Muhammad dan saya gali kuburannya Rasulullah. Kira-kira apa arti mimpi saya, wahai Imam? Ngartiin mimpi itu nggak sembarangan orang bisa ya. Ente nggak boleh sembarangan ngartiin. Gua masa tadi malam mimpi masa minum air kali. Wah, itu tandanya lu bakal jadi apa tuh? Nggak boleh tuh ente begitu. Al-Imam Malik bin Anas katanya kalau ngelihat orang bukan ahli tawil mimpi terus dia nakwilin mimpi, beliau mengatakan abiturasil anbiya tatala'abun. Berani-beraninya kamu bermain-main dengan warisan para nabi. Jadi takwil mimpi itu warisan nabi. Enggak semua orang, kalau Nabi Yusuf itu ahli takwil mimpi. Rasulullah udah pasti ya. Dan ada orang-orang yang memang bisa takwil mimpi, bisa. Ya, seperti Imam Muhammad bin Sirin. Dan enggak semua orang bisa kayak begitu. Ada salah satu guru Al-Faqir, guru kita yang Masya Allah ahli ta'wil mimpi. Di antaranya Habib Ahmad bin Husain As-Saggaf. Habib Ahmad bin Husain As-Saggaf, guru kita, guru antum juga. Masih ada di Bangil, kita doain biar panjang umur. Habib Saggaf bin Hasan Baharun mimpi datang ke rumahnya Al-Habib Ahmad bin Husain As-Saggaf. Begitu masuk ke dalam rumahnya, beliau masuk buka pintu rumahnya, ada jalanan yang dalam. Dia terus diikutin tuh jalanan, diikutin, tahu-tahu tembus ke raudhahnya Nabi Muhammad di Madinah. Tembusnya ke raudhah Rasulullah. Akhirnya berapa lama kemudian beliau datang ke Habib Ahmad dan bilang, Ustaz, anak mimpi, anak masuk ke rumah antum dan rumah antum itu ada jalan terus tembusnya ke raudhah Rasulullah. Ustaz Ahmad bilang apa? Ustaz Ahmad, itu salah satu keberkahan setiap Jumat sore di rumah ana selalu dibacakan Al-Qasidah Al-Mudoriyah. Qasidah Mudoriyah yang ente suka baca tuh kalau Jumat sore. Jumat sore santri baca ke Qasidah Mudoriyah? Baca, biar tahu fadilahnya. Besar fadilahnya. Ya. Salawat kepada Nabi SAW yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Masya Allah. Itu ahli ta'wil mimpi. Ya, oh itu ternyata itu maksudnya begini, itu maksudnya begini. Nah ini Imam Abu Hanifah datang kepada Imam Muhammad bin Sirin bilang, ana mimpi gali kuburan Rasulullah. Kata Imam Muhammad bin Sirin, itu tanda bahwasanya kelak nanti kamu akan menghidupkan kembali ilmunya Rasulullah. Nanti bakal jadi seorang mujtahid. Ya, ibaratnya kuburan digali berarti kayak mau ngidupin lagi. Begitu maknanya begitu. Dan ternyata Al-Imam Abu Hanifah menjadi seorang mujtahid mutlak. Imam madhab, wali minal awliya. Kalau bisa ente kalau mimpi ditulis tuh ente. Habib Saggaf Baharun itu pernah cerita sama kita. Beliau punya 2 kitab tebal. Isinya kumpulan mimpi-mimpinya selama di kota Madinah. Ini malam ngimpi anu ditulis, ngimpi ini tulis, terus tanggal sekian ngimpi ini, tanggal sekian ngimpi ini, tanggal sekian ngimpi ini. Kalau bisa ente yang mimpi-mimpi kayak begitu, ya. Makanya bersihin hati ente biar ente sering mimpi aulia. Nih ngimpi ketemu artis, mau ditulis malu. Tadi malam saya ngimpi goes naik sepeda ke Curug Melember misalnya, Cilember misalnya. Kalau bisa ente ngimpi aulia gitu. Bersihin tuh hati. Ya. Habib Abdullah Haddad pernah ditanya sama satu orang Habib, kalau orang mimpi wali terus tahu nggak ngimpi lagi, sampai lama. Dulu sering mimpi wali, sekarang kagak. Kata Habib Abdullah Haddad, itu adalah cermin pribadi orang itu, berarti dia turun derajatnya. Karena orang mimpi itu, kita kalau tidur tuh
arwah kita, istilahnya kumpul alam bawah sadar kita itu bersama para wali kalau bersih. Ya, tapi kalau kotor ya ke tempat yang kotor juga. Makanya kalau kita bangun tidur kan kita baca doa, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah telah mengembalikan ruhku. Dari mana tuh kembalinya? Kalau yang bersih, habis kumpul sama imam ini, imam itu, ke Madinah, ke tempat-tempat suci. Nah, ente tinggal lihat ruh ente kemana tuh kalau kumpul. Betapa nikmatnya kalau sampai kumpul sama aulia salihin. Makanya santri, ana larang salah satu yang bikin kotor itu, ente kalau ente ngerokok tuh khawatir kotor. Kumpul sama yang bersih-bersih, maksudnya sama aulia itu agak sulit. Bukan kata ana, ini buat santri nih ya, buat santri. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang bilang. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, abahnya Habib Salim, astagfirullah, Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abahnya Habib Salim Asy-Syatiri pernah mengatakan, "Ataraka taf'aluhu wa jadduka hadirun? La walladhi min nutfatin ansyaka." Apakah kamu kira ketika kamu syurbut tumbak, njit kamu Rasulullah hadir? La, tidak. Walladzi min nutfatin ansyaka. Demi Allah yang menciptakan kamu, kata beliau. Makanya kita ini niatnya berusaha apa supaya kita bisa mimpi aulia. Santri kenapa dilarang kayak begitu-begitu biar lebih bersih. Paham itu? Imam Abu Hanifah radhiyallahu melihat rahimahullah katiban, seorang penulis, yuqarmitu, yang mengkecilkan kurang bagus gitu, fil kitabah, tulisannya, dalam tulisannya. Faqala, maka beliau berkata, lima tuqarmitu khattak, lima, kenapa tuqarmitu, kamu kecilin, kurang bagus, khattaka, tulisan kamu, in, apabila ishta, kamu hidup. Kalau ente panjang umur, kalau tulisan ente jelek begini, kecil-kecil, jelek-jelek, kalau ente panjang umur nanti tandam, kamu bakal nyesel. Ya Allah, dulu gua ngapa nulis kecil banget ya, sekarang mau baca udah tua susah nih, begitu. Karena ditulis itu supaya apa? Supaya sampai ente tua tulisan itu awet. Orang tua nggak bisa ngeliat tulisan kecil. Orang tua tuh kalau ada rabun matanya udah mesti pakai kacamata. Lihat gak orang tua nggak bisa baca tulisan kecil? Halus amat ini tulisannya ya, begitu tuh orang tua tuh. Jadi dia mesti yang orang tua anak-anak pakai kacamata begitu tuh, ya sampai kayak gitu tuh, karena dia nggak jelas. Kalau ente kecil tulisannya gede gitu. Jadi ente sekarang ini nulis buat sampai puluhan tahun, niatin kayak begitu. Ya. Walaupun zaman dulu emang nggak ada penerbit, nggak ada percetakan, makanya penting nulis itu dijaga begitu. Kalau zaman sekarang sih gampang. Wa in mutta, kalau ente meninggal, tushtam, ente bakal dikata orang, dan orang nulis kecil amat sih, gue jadi kagak bisa baca dah, begitu. Maksudnya supaya ente bisa baca, orang lain bisa baca, maksudnya begitu. Kalau tulisannya rapi, yakni yaitu idza, apabila syikhta, kamu tua, wa dha'ufa basaruk, dan kalau lemah pandangan kamu, nanti tetap nadimta, kamu akan nyesel ala dzalik, karena hal tersebut tulisan ente kecil. Ini pokoknya tulis yang bagus supaya awet, begitu maksudnya. Wa hukiya 'an Syekh al-Imam Majduddin As-Sarjaki, disebutkan dari Al-Imam Majduddin annahu qala, dia berkata, garmatna ma garmatna, tidaklah kami mengecilkan tulisan illa nadimna, kecuali pasti belakangan kita nyesel, kurang rapi tulisannya. Wa man takhabna illa nadimna, wa ma nuqabil wa ma lam nuqabil illa nadimna. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita lanjutin.